Halo, Halo selamat pagi. Kak, Silakan pagi. duduk. Makasih. Dengan siapa? Dengan Najwa. Kak Najwa. Oke. Kak Najwa, gimana perjalanannya ke sini tadi? Jujur capek banget karena panasnya lagi terik, terus juga macet. Oh, oke. Pusing deh. Kesini tadi bawa motor sendiri atau Bawa diantar? kendaraan sendiri. Oh, oke, baik. Kak Najwa, gimana kabarnya hari ini? Aku agak pusing, terus juga lagi banyak pikiran, ada kendala juga, makanya aku datang ke sini. Oh, oke, baik. Berarti lagi ada sesuatu yang dirasakan ya Kak Najwa ya. Oke, jadi Kak Najwa pada hari ini aku mau ucapin terima kasih banyak sama Kak Najwa karena sudah berani datang untuk konseling pada hari ini dan aku sangat-sangat mengapresiasi apa yang Kak Najwa lakukan pada hari ini karena itu berarti sudah sangat mengganggu Kak Najwa sampai Kak Najwa juga harus udah nggak bisa lagi memikirin solusinya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu nih Kak Najwa, peran aku di sini sebagai konselor Kak Najwa, di mana nanti aku akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dirasakan sama Kak Najwa. Nah, peran Kak Najwa di sini sebagai konseli, di mana Kak Najwa itu berhak untuk menceritakan semua permasalahan yang Kak Najwa hadapi tanpa rasa takut dan aman. Jadi Kak Najwa nggak perlu khawatir apapun yang nanti diceritakan sama Kak Najwa itu nanti akan dijaga kerahasiaannya Kak. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain Kak? Aku ngerti sih. Oke, jadi gimana nih Kak Najwa? Sudah siap untuk memulai sesi konseling pada hari ini? Siap. Oke Kak Najwa, berarti dengan datangnya Kak Najwa hari ini pada ini ada sesuatu yang mengganggu. Nah, sebelum kita lebih dalam untuk mengetahui apa yang mengganggu Kak Najwa, aku mau tahu dulu dong keseharian Kak Najwa tuh lagi ngapain aja sih akhir-akhir ini? Aku sih kerja ya Kak, aku kerja jadi MC, tapi kayak panggilan aja, tergantung, maksudnya nggak menetap gitu pekerjaannya, kayak kapan-kapan aja dipanggil, itu sih yang bikin kadang capek juga. Oh, oke. Kak Najwa kan kerja jadi MC-nya itu kan paruh waktu ya bisa dibilang ya. Nah, itu tuh Kak Najwa dibarengi sama kuliah juga nggak sih? Aku nyambi kuliah, makanya aku juga jadi kendala, pusing ngatur Oh, jadwalnya. oke. Jadi di sini kegiatan Kak Najwa itu eh, kuliah sambil kerja ya. Kerjanya itu paruh waktu dan itu nggak MC ya. Oke, baik. Lalu dari kegiatan Kak Najwa tersebut itu apa sih yang mengganggu pikiran Kak Najwa? Sebenarnya sih kalau kerjaan ya karena berbentrokan ya waktunya sama kuliah, tapi ada apa ya, ada faktor lain yang menurut saya itu mengganggu banget. Saya mau ceritain itu sih, tapi Oh, oke, baik. Kalau boleh dijelaskan nih Kak Najwa, faktor apa sih yang dimaksud Kak Najwa mengganggu itu? jadi saya punya pacar. Ya belum lama sih ya pacarannya, cuma dia posesif banget, yang bener-bener minta dikabarin tuh setiap detik. Karena kan kalau jadi MC nggak bisa kan megang handphone terus-terusan. Kita udah punya cue cardnya sendiri, terus jadi nggak bisa chattingan terus-terusan atau nelfon ngabarin. Udah dikabarin tapi tetap aja dia nggak ngerti sama saya lagi kerja. Jadi terpaksa saya ya gitu sering berantem, sering miskom. Gitu sih Kak. Oh, gitu, baik. Jadi di sini pacarnya Kak Najwa ini tuh minta terus-terusan untuk dikabari ketika Kak Najwa lagi kerja ya. Oke, baik. Kak Najwa kalau boleh tahu, Kak Najwa dengan pacar Kak Najwa ini sudah berapa lama pacarannya? Baru 3 bulanan tapi udah kayak gitu deh, sifat jeleknya udah gak enak banget, udah keluar. Oke, baru 3 bulan ya Kak Najwa. Nah, selama 3 bulan itu dulunya dia juga seperti itu sudah dari awal kah atau baru di akhir-akhir ini aja? Baru akhir-akhir ini yang bener-bener bikin pikiran banget karena ngeganggu semuanya, bikin pusing, jadi kendala, mau kesana sini tuh jadi kendala, ngerjain tugas kendala, kerja kendala, semuanya kendala gara-gara dia. Oh, oke, baik. Iya, aku paham banget sih apa yang dirasain sama Kak Najwa karena itu pasti mengganggu konsentrasi juga ya. Karena kan lagi kerja, terus tiba-tiba disuruh ngabarin atau mungkin lagi ngerjain tugas, harus minta dikabari juga gitu. Nah, oh ya ini Kak Najwa. Aku mau tanya, kalau Kak Najwa lagi diganggu seperti itu, apa sih yang Kak Najwa rasain? Jujur distraksi banget sih buat semua kegiatan, Oke. jadi ganggu, jadi ngehambat.
Jadi distraksi. Jadi bener yang tadi kakak bilang juga nggak fokus ngerjain sesuatu bisa jadi salah juga atau intonasi pas nge-MC jadi salah. Ribet ya, maksudnya nggak enak juga sama klien. Oke, baik. Tapi di sisi lain Kak Najwa suka ngerasain kayak jadi stres atau merasa tertekan gitu nggak sih Kak Najwa? Karena kan pasti pacara Kak Najwa ini kan banyak nuntut gitu kan, harus minta dikabari terus nanti jadi ujung-ujungnya nanti jadi sering miskom. Gitu-gitu nggak sih Kak Najwa? Aku dibilang stres sih stres banget ya karena jadi masalah tuh numpuk semua jadi nggak selesai mau clearin yang mana dulu tuh bingung yang satu minta dikabarin buru-buru yang satu kerjaan juga urgent tugas juga ada deadline-nya jadi numpuk semua ini benar-benar kendala tapi kalau udah pernah coba ngobrolin sama dia tetap aja dia posesif. Oh, oke, I see. Berarti pacarnya ini cukup posesif ya. Oke, baik. Dampak apa sih yang Kak Najwa rasain selama Kak Najwa menjalin hubungan yang seperti itu sama pacar Kak Najwa? Jadi ini sih kayak kayak agak ke trigger kalau nggak megang handphone tuh takut diparah-parahin, takut diburu-buruin juga. Kayak seakan-akan aku pergi jauh banget padahal aku cuma kayak ngerjain tugas atau kerja doang. Kenapa sih harus buru-buru banget gitu? Oke, I see. Baik. Berarti di sini Kak Najwa juga ngerasa kayak nggak ada ruang untuk diri Kak Najwa sendiri ya, karena kesibukan Kak Najwa itu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Najwa karena sudah banyak bercerita tentang kondisi yang Kak Najwa rasain dan aku sangat-sangat mengapresiasi apa yang udah Kak Najwa lakuin. Itu merupakan satu langkah yang bagus, setidaknya untuk mengurangi sedikit beban yang Kak Najwa rasain. Nah, Kak Najwa, selama 3 bulan Kak Najwa ini menjalin hubungan sama pacar Kak Najwa, di hubungan sosial Kak Najwa itu berdampak nggak sih Kak Najwa melihat 3 bulan belakangan ini tuh hubungan Kak Najwa sama pacar Kak Najwa itu kan jadi sedikit berantakan ya? Itu ada nggak sih Kak Najwa dampaknya di kehidupan sehari-hari Kak Najwa? Aku sih di kerjaan ya kak, karena kan klien nggak semua cewek ya di dunia ini tuh berpasang-pasangan, ada cowok juga. Itu selalu, kenapa kamu harus chatan sama klien kamu yang cowok? Emang gak ada yang lain yang bisa handle? Selalu kayak gitu, padahal ini kan kerjaan ya. Aku mau ngambil job di situ, tapi dia nggak pernah ngerti. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh miskom, berantem. Capek banget jelasinnya berulang-ulang, kayak di repeat terus kejadiannya. Padahal udah tahu, klien gak cuma cewek. Diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Oke, aku paham banget apa yang Kak Najwa rasain karena pasti harus apa namanya profesional ya dalam pekerjaannya Kak Najwa juga. Nah, itu respon Kak Najwa merasa mungkin jadi stres, pusing itu sebenarnya emosi yang sangat wajar banget kalau Kak Najwa ngerasain hal itu dan itu sangat lumrah dan manusiawi sekali sebetulnya. Cuman di sini sebelum kita lebih lanjut, aku mau tanya, Kak Najwa sudah pernah coba untuk memberikan pengertian kah ke pasangan Kak Najwa? Udah kak, dia tuh sebenarnya baik kak ke aku. Aku juga ngerasa itu ada in momen dia tuh bener-bener baik. Kayak dia ngirimin long text, ngasih semangat. Tapi ya balik lagi dia suka marah-marah. Cuma dia baik banget kak sebenarnya. Oh, oke, I see. Berarti menurut Kak Najwa di sini pasangan Kak Najwa juga masih ada suportifnya ya untuk Kak Najwa. Tapi sebenarnya di sini Kak Najwa penting juga loh untuk menjaga kesehatan emosinya Kak Najwa juga. Karena mungkin menurut Kak Najwa apa yang dilakukan pacar Kak Najwa ini tuh suatu hal yang baik. Padahal sebenarnya itu juga merusak emosi kakak tuh pelan-pelan. Jadi di sini seperti kayak ada pengaruh negatif yang secara tidak langsung sebenarnya itu disampaikan oleh pasangan Kak Najwa itu. Karena kan dia menuntut harus balas chat cepat, harus sering respon, ngabarin dimanapun itu, tidak boleh chattingan dengan lawan jenis lain dia. Gitu. Nah itu kan suatu bentuk pembatasan ya, bahkan untuk diri Kak Najwa sendiri gitu. Di sini Kak Najwa juga jadinya merasa seperti kayak tidak punya ruang untuk diri Kak Najwa. Seperti itu. Tapi dia minta maaf kok ke aku. Kalau udah minta maaf berarti udah selesai dong. Jadi ini masalah ya, maksudnya kan dia udah minta maaf, aku pun udah minta maaf, masalahnya pasti udah selesai dong, gak bakal lanjut panjang kan berarti. Jangan ngertiin aku dong kalau kayak gitu. Iya, baik. Jadi sebenarnya yang Kak Najwa bilang itu benar.
pacar Kak Najwa ini udah minta maaf sama Kak Najwa, tapi di sini seperti ada pengaruh negatifnya masih lagi-lagi karena dia setelah dia minta maaf, dia melakukan hal yang sama lagi, dia berulang lagi seperti itu. Nah, di sini tuh juga penting banget menjaga emosionalnya Kak Najwa juga dan sebagai pasangan seharusnya saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing, baik Kak Najwa menghargai hak dan kewajiban pasangannya Kak Najwa, begitupun sebaliknya karena hubungan yang baik itu saling menjaga keseimbangan antara diri Kak Najwa dan juga diri pacarnya Kak Najwa juga seperti itu. Enggak kak, dia tuh pengertiin aku, dia baik banget, dia suportif, dia selalu ngirimin aku loh teks setiap malam kayak dia minta maaf karena kejadian hari ini. Dia bener-bener baik sebenarnya, mungkin orang belum lihat aja gitu, baru ngeliat satu sisi ini doang. Tapi menurut aku, dia tuh ada sisi yang menurut aku tuh something sweet gitu loh, bikin aku suka lagi sama dia. Jadi kan nggak bisa, aku ninggalin dia cuma nggak bisa kak. Oke, baik. Apa yang Kak Najwa rasain itu semua valid dan itu semua tidak ada yang salah. Tapi balik lagi Kak Najwa, karena di sini juga harus mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti kesehatan emosional Kak Najwa juga. Itu juga nanti pasti akan berdampak juga nih ke kesehatan mentalnya pacar Kak Najwa juga secara tidak langsung. Dia juga jadi lebih sering overthinking juga ya kan, dia jadi lebih sering overthinking, sering banyak berpikir negatif dengan Kak Najwa. Begitu pun Kak Najwa juga ke pacarnya Kak Najwa juga pasti juga akan berpikiran negatif terus, kayak kenapa sih dia selalu ngelarang-larang seperti itu. Nah itu tuh suatu hal yang tidak baik dalam hubungan seperti itu. Tapi aku nggak mungkin cut off dia kan, maksudnya nggak ada solusi atau saran lain selain aku ninggalin dia. Aku kan juga udah minta maaf, aku juga coba ngertiin dia. Ini 3 bulan ini aku tuh benar-benar ngertiin dia maunya apa. Aku juga paham dia minta maaf. Aku tahu sebenarnya semua tuh bisa balik, kondisinya bisa baik-baik aja kok. Tapi ya gitu, kadang emang mungkin emosi dia sesaat aja kali, nggak mungkin terus-menerus kok kayaknya. Nah, Kak Najwa, karena dia merasa seperti demikian, tidak ada yang salah dengan apa yang Kak Najwa rasain. Itu semuanya valid dan uh, tidak tidak ada yang merasa bahwasannya apa yang dirasakan Kak Najwa ini terlalu hal yang lebay, tidak seperti itu. Tapi di sini balik lagi seperti yang aku bilang tadi di awal, ada beberapa hal yang harus menjadi batasan dan menjadi saling menghormatilah antara Kak Najwa dengan pacar Kak Najwa seperti itu. Jadi nanti kedepannya diharapkan Kak Najwa dan pasangan Kak Najwa ini bisa untuk kembali membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih baik lagi seperti itu. Terus aku solusinya apa kak? Aku udah open konvo kok ke dia juga udah minta maaf. Tapi emang kadang diulang-ulang aja. So aku baiknya gimana ke dia? Aku harus ngasih treat apa ke dia biar dia juga nyaman ke aku. Ini kesannya juga, apa aku salah mulu ke dia atau gimana? Aku juga berusaha ngertiin kok. Kalau dari kakak, aku harus gimana kak? Iya, baik. Sebelum aku memberikan beberapa saran solusinya, balik lagi seperti di awal, aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena pasti nggak mudah untuk Kak Najwa menceritakan semua itu dan apapun yang Kak Najwa rasain itu semuanya valid dan tidak ada yang salah dengan hal itu merupakan respon yang manusiawi. Nah, Kak Najwa, karena tadi Kak Najwa sudah bertanya Kak Najwa harus seperti apa, aku punya 3 cara, di mana dari ketiga cara ini Kak Najwa boleh memilih salah satu atau melaksanakan ketiganya. Jadi, cara yang pertama itu Kak Najwa harus bisa melatih komunikasi asertif Kak Najwa dengan pacar Kak Najwa. Contohnya seperti, iya aku sayang sama kamu, tapi sebentar ya, aku ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Atau mungkin bisa mengatakan, tunggu sebentar ya, aku selesaikan dulu tugas kuliahku, baru nanti aku akan kabari kamu lagi. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, Kak Najwa juga harus bisa menjaga batasan antara Kak Najwa dengan pacar Kak Najwa. Batasan dalam hal apa? Batasan dalam Kak Najwa berani mengatakan bahwasannya apa yang dia pikirkan, pikiran negatif dia terhadap Kak Najwa itu tuh tidak benar. Dan Kak Najwa balik lagi seperti saran yang pertama, itu melatih komunikasi asertifnya Kak Najwa. Jadi menjaga batasan, bahwasannya enggak loh, aku tidak seperti yang kamu pikirkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada teknik journaling, di mana
Kak Najwa nanti akan menulis perasaan Kak Najwa selama 1 minggu ke depan. Jadi semua emosi yang Kak Najwa rasakan, baik itu senang, sedih, marah, itu Kak Najwa tuliskan di buku tersebut. Jadi nanti Kak Najwa bisa mengerti apa yang Kak Najwa rasakan. Jadi itu jadi ajang Kak Najwa sendiri untuk memvalidasi perasaannya Kak Najwa. Seperti itu. Tapi after kita ngobrol, kayak maksudnya aku ngasih pengertian ke dia, emang menurut kakak pasti dia ngertiin aku? Eh, Kalau baru sekali dicoba sih sepertinya tidak langsung ya, karena kan itu butuh proses yang panjang. Seperti itu. Nah, sebelum kita lari ke sana, aku mau tanya dulu nih, dari ketiga cara tadi, Kak Najwa pilih cara yang mana atau mau melaksanakan ketiga-tiganya? Aku kayaknya mau coba cara yang ketiga sih. Aku juga belum pernah nulis perasaan aku sendiri. Jadi lebih mikirin perasaan dia aja. Aku takut ditinggalin, Kak. Oke, baik. Jadi di sini Kak Najwa memilih cara yang ketiga ya, yaitu untuk journaling. Nah, Kak Najwa dalam journaling ini itu juga sebenarnya membantu Kak Najwa banget untuk bisa mengenali diri Kak Najwa semakin dalam lagi. Nah, dari teknik journaling ini juga diharapkan nantinya Kak Najwa bisa berani gitu untuk melatih komunikasi asertifnya Kak Najwa ke pasangannya Kak Najwa. Seperti itu. Nanti berarti aku ceritain aku gimana-gimana ke dia. Kalau aku tuh sedih atau kesel kalau dia marah-marahin aku juga. Berarti harapannya dia bisa ngasih feedback yang baik ya ke aku. Sebenarnya untuk terlalu mengharapkan feedback yang baik dari seseorang itu pun juga tidak terlalu baik ya Kak Najwa. Di sini fokusnya Kak Najwa adalah karena tadi Kak Najwa memilih cara yang ketiga untuk journaling. Nanti Kak Najwa siapkan saja satu buku di rumah. Nanti Kak Najwa buat tabel. Yang tabel itu isi kepala tabelnya ada hari dan tanggal, terus emosi yang Kak Najwa rasain, terus setelah itu responnya Kak Najwa apa, baru nanti di bagian sikapnya itu nanti Kak Najwa menjelaskan Kak Najwa itu setelah merasakan emosi itu Kak Najwa ngapain aja gitu. Jadi misalkan nih Kak Najwa pada hari ini gitu, Kak Najwa lagi ngerasain Kak Najwa sedih. Nanti Kak Najwa tulis, oke, emosi yang dirasakan itu sedih. Terus responnya nangis. Nanti reaksinya atau sikapnya, ya hari ini aku nangis dan cukup lama. Tapi setelah itu Kak diceritain di situ bagaimana caranya Kak merilis perasaannya Kak di journaling tersebut seperti itu. Nanti aku coba berarti ya di rumah. Berarti Oke Kak Najwa, setelah tadi aku memberikan beberapa solusi dan Kak Najwa memilih yang ketiga, ada lagi nggak sih Kak Najwa yang mau Kak Najwa ceritain ke aku? enggak sih, cukup itu aja. Oke, baik. Jadi Kak Najwa, sebelum kita tutup sesi ini, aku mau narik kesimpulan ya Kak Najwa. Jadi Kak Najwa ini mengalami permasalahan punya pasangan sudah 3 bulan dan posesif ya dan sering menuntut harus dikabar cepat, terus harus mengabari dan tidak boleh chattingan dengan lawan jenis walaupun konteksnya itu profesional. Nah di sini aku bisa simpulin permasalahan yang Kak Najwa rasain ini itu sepertinya ada dua, yaitu toxic relationship itu satu karena dari posesifnya, yang kedua itu kelelahan emosional. Jadi di sini Kak Najwa sedang merasakan kelelahan akibat tidak adanya ruang baik untuk diri Kak Najwa sendiri. Nah, makanya tadi Kak Najwa udah baik banget nih untuk memilih teknik yang journaling seperti itu. Sampai sini gimana? Ada yang mau tanyain Kak Najwa? Aku gak ada sih yang mau ditanyain. Aku happy juga, aku dapat solusi. Terus kakak juga ngelihat apa ya, ngebuka sisi lain aku harus ngelihat ke diri aku sendiri. Gak harus apa-apa pacar aku yang diperhatiin. Makasih ya kak. Oke, baik. Berarti sudah tidak ada lagi ya, dan perasaan Kanada juga sudah lebih baik. Itu merupakan suatu perkembangan yang sangat bagus untuk mengurangi
perasaan atau beban yang Kak Najwa rasain. Oke Kak Najwa, sebelumnya berarti sudah berakhir sesi konseling kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan agenda mengevaluasi journaling kakak. Nanti aku sih berharapnya Kak Najwa bisa bawa buku journaling Kak Najwa tadi. Nanti biar kita evaluasi bareng-bareng. Aku juga nanti bisa lihat progresnya sejauh mana Kak Najwa sudah bisa mengungkapkan perasaan Kak Najwa sendiri. Tapi tetap ya Kak Najwa ya untuk dua cara lainnya kalau Kak Najwa mau terapin pun di luar dari kesepakatan kita tadi karena Kak Najwa dulunya hanya yang ketiga itu tidak masalah dan itu sangat baik sekali juga seperti itu Kak Najwa. Oke baik cukup kalau begitu telah selesai sesi konseling kita pada hari ini aku mau ngucapin terima kasih banget sama Kak Najwa karena Kak Najwa sudah berani datang ke sini mengungkapkan semua perasaan Kak Najwa. Baik sebelumnya terima kasih karena sudah berkunjung. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama.